semuanya, welcome back to my YouTube channel Yulia Natania. Di video kali ini aku super excited karena aku finally mau bikin video battle review perbandingan best and worst dari berbagai jenis sunscreen yang aku personally juga udah coba dan pakein. Di sini yang pertama aku ada Karasan. Ini kayaknya lagi booming juga, Karasan yang Solar Smart UV Protector. Kemudian aku ada Innisfree yang Intensive Triple Shield Sunscreen. Ada dari Skin Aqua juga yang UV Moisture Gel. Ada dari Wardah yang UV Shield 30 SPF. Dan di sini ada yang all time favorite, Biore UV Watery Essence. Aku pengen bikin video review battle si sunscreen karena sunscreen itu adalah produk yang sangat amat essential, wajib untuk dipakai setiap hari. Bahkan kalau misalnya pun kalian tuh gak keluar rumah, cuman di rumah aja, tapi kalau rumah kalian tuh banyak jendela, kena paparan sinar matahari, itu tuh sinar UV tetap masuk ke kulit kalian, jadi tetap perlu untuk pakai si sunscreen. Sebenarnya ada beberapa poin yang penting untuk dalam memilih sunscreen. Yang pertama, aku lebih concern ke SPF-nya, karena semakin tinggi SPF berarti jumlah waktu kamu bisa berada di paparan cahaya matahari itu otomatis lebih lama. SPF itu bukan seberapa bagus ya, tapi dia tuh seberapa lama. Ini aku ada perhitungannya untuk ngitung cara SPF bekerja. Jadi setiap orang itu bakalan berbeda-beda. Misal kalau kalian bisa tahan di bawah sinar matahari 10 menit, tapi ada orang yang bisa bertahan di sinar matahari cuma 5 menit aja. Nah, si waktu dari masing-masing itu kita kaliin sejumlah SPF, lalu sama dengan itu adalah jumlah menit kalian bisa bertahan. Biasanya kalau kulit cenderung lebih terang, dia itu bakalan lebih cepet gosong di bawah matahari. Tapi kalau kulitnya cenderung lebih gelap, dia biasanya bisa lebih tahan lebih lama di bawah matahari. Jadi misalnya aku bisa tahan, let's say aku 5 menit di bawah sinar matahari. Kalau aku pakai SPF 30, berarti 5 dikali 30, berarti aku bisa 150 menit berada di bawah matahari dengan terlindungi secara maksimal. Sebelum itu harusnya udah reply lagi. Misalnya kalau mau proteksi yang berkesinambungan. Tapi kalau misalnya aku pakai 5 menit kan, aku kali 50 berarti 250 menit, which is berarti aku udah bisa lebih lama untuk di bawah sinar matahari. Tapi SPF sendiri itu juga semakin besar SPF-nya, berarti ya istilah mudahnya untuk dimengerti, semakin besar SPF juga kamu semakin kayak produk chemical yang kamu pakai tuh semakin kuat gitu loh. Jadi lebih harm ke kulit, tapi bukan harm yang benar-benar dia jahat ke kulit ya, tapi kalian ngerti maksudku lah. Pokoknya dia tuh lebih berat, dan kalau kulit kan lebih baik pakai yang ringan-ringan aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai misalnya SPF yang rendah, terus kalian berada di bawah matahari lama, otomatis kan harus reapply terus, pastinya males kan, mau dikit-dikit apply sunscreen, dikit-dikit apply sunscreen. Jadi makanya biasanya aku tetap langsung aja pakai yang SPF-nya lebih besar supaya bisa lebih lama. Oke, jadi itu dulu pengetahuan singkat mengenai SPF, karena itu salah satu concern aku yang paling aku peduliin dalam memilih sunscreen. Langsung aja kita bahas secara singkat dulu dari segi packaging. Untuk packagingnya Wardah ini kayak gini, dia itu dibuka terus kalian tinggal keluarin isinya gitu. Untuk yang Karasan, dia itu aku belinya yang ini kemasan paling kecil sih, dia pasti ada yang lebih gede. Ini kemasan yang cuman pakai sachet-an gitu, jadi ada tutupnya. Dan untuk yang Skin Aqua, di sini aku ada yang kemasan 40 gram. Ya, dibuka gini terus kayak ada keluar tutupnya. Untuk yang Innisfree ini aku juga belinya yang kemasan kecil, dia ada 10 ml aja, tinggal diputar. Terus yang Biore UV dia juga sama, dia diputar dan tinggal dikeluarin produknya. Untuk packaging, menurut aku nih packagingnya semuanya standar aja, karena Karasan ini sachet, karena aku emang belinya yang kemasan kecil yang sachet, jadi memang dia sachet begini. Menurut aku packagingnya standar aja. Kalau misalnya suruh pilih mana yang terbaik, jujur aja menurut aku yang terbaik itu yang si Wardah, karena dia tuh tutupnya kayak dibuka terus tinggal dikeluarin terus ditutup langsung gitu loh. Sedangkan semuanya yang lain itu tutupnya sistemnya kayak dilepas gitu. Jadi kayak aku kurang suka. Menurut aku
Daripada muter-muter, lebih praktis untuk pakai yang buka langsung keluarin. Next, untuk teksturnya langsung aja kita bandingin di tangan supaya lebih kelihatan teksturnya tuh gimana. Jadi aku mulai dulu dari karasan. Untuk karasan ini teksturnya seperti ini. Lanjut ke teksturnya si Innisfree, si Wardah, Skin Aqua. Yang terakhir di sini aku mau pakai yang Biore UV. Karasan, Innisfree, Wardah, Skin Aqua, lalu si Biore. Oke, jadi kalau kita bahas dari segi tekstur, di sini tuh ada yang karasan, kemudian ada yang Innisfree, beda ya warnanya. Ini yang Wardah, ini yang Aqua, Skin Aqua, dia tuh lebih cair daripada si Wardah. Kemudian ini ada yang Biore UV. Kalau yang karasan menurut aku dia tuh teksturnya paling unik. Dia itu kayak krim tapi powdery. Gimana ya? Aku baru pertama kali merasakan tekstur kayak krim yang powdery. Jadi hasilnya itu semi-semi rada matte, nggak terlalu berminyak gitu. Karena entah kenapa kalau kalian rasain sendiri tuh dia kayak setelah dioles tuh teksturnya powdery seperti bedak, tapi bukan bedak, gimana ya, pokoknya teksturnya unik. Menurut aku nih ringan sih teksturnya, jadi aku suka. Dan untuk yang Innisfree itu seperti ini, dia tuh warnanya beda sendiri ya, kayak warna kulit, tapi warna kulit yang terang banget gitu, kayak mirip-mirip warna concealer, warna foundation, jadi dia ada kasih efek warna. Dan untuk yang Wardah, dia itu creamy gini, krim kayak lotion gitu, agak kental sih menurut aku kalau dibandingin sama si Aqua. Teksturnya Wardah sama si Aqua itu sebenarnya lumayan mirip, cuman yang Wardah tuh teksturnya lebih kental, kayak lebih creamy ketimbang si Skin Aqua. Skin Aqua tuh teksturnya lebih sangat lightweight, lebih mudah meresap daripada si Wardah. Kemudian untuk yang Biore, dia tuh teksturnya juga menurut aku di tengah-tengahnya antara Skin Aqua dan Wardah. Memang ada sedikit perbedaan warna ya, jadi yang Biore itu warnanya kayak lebih kekuningan gitu, tapi yang Skin Aqua sama Wardah itu warnanya kan lebih ke putih. Oke, jadi kalau misalnya dari segi tekstur, menurut aku yang paling aku suka dari Skin Aqua, karena yang Skin Aqua itu teksturnya beneran sangat lightweight. Waktu di aplikasi ini emang meresapnya cepet sih. Aku suka banget sama teksturnya Skin Aqua. Kemudian yang paling aku suka kedua tuh teksturnya si Biore UV. Ketiga aku suka yang karasan. Entah kenapa dia tuh kayak unik banget kan. Tadi aku bilang teksturnya tuh powdery, unik banget. Yang keempat aku suka yang Wardah. Dan yang kelima paling nggak cocok aku si Innisfree. Kenapa? Karena si Innisfree itu teksturnya rada beda ya. Jadi dia tuh agak-agak seperti concealer tapi agak-agak lengket. Dan jujur aja yang paling aku nggak suka, dia itu warnanya tuh terang banget. Jadi menurut aku bakalan susah cocok sama semua tipe jenis kulit. Apalagi kalau kulit kalian rada gelap gitu, jangan pakai si Innisfree inilah. Soalnya dia tuh kayak kasih satu layer lebih putih gitu, nanti kayak wajahnya kayak putih abu-abu gitu loh. Jadi kalau pakai si Innisfree mesti kayak dandan gitu pakai foundation. Sedangkan aku itu orangnya untuk sehari-hari nggak suka pakai makeup apapun, nggak pakai foundation, nggak pakai bedak, pokoknya step terakhir itu cuma sunblock, which is tuh kayak kelihatan nggak banget dah. Next, kalau kita bahas ke fungsinya, karena balik lagi sebuah sunscreen pasti semuanya tentang sun protection, kita klasifikasiin dulu aja. Jadi kita urutin dulu SPF yang paling besar. Di sini yang paling besar tuh ada Biore UV sama Innisfree karena dia tuh sama SPF-nya 50+. Kemudian di bawahnya sini dia itu ada karasan SPF 45. Yang di bawahnya lagi dia itu ada Skin Aqua sama Wardah karena dia SPF-nya 30. Yang Biore UV sama Innisfree itu sama ya. Jadi dia tuh setingkat gitu, PA-nya plus 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 plus.
Plusnya itu memang paling banyak cuman 4, bahkan ada yang 3 sih. Pokoknya plus yang paling banyak itu 4 dan sama-sama udah plusnya 4. Jadi ini ya udah paling bagus gitu istilahnya, setingkat. Yang Karasan dia tuh PA-nya juga plus 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 plus, udah yang terbaik. Dan untuk Skin Aqua dia itu PA-nya plus plus. Jadi lebih rendah daripada si yang lain itu. Kalau yang untuk Wardah dia tuh PA-nya juga plus plus plus, jadi 3 PA-nya. Sebenarnya ya kalian gak bakalan terlalu berasa juga waktu pakai, tapi menurut aku ya pokoknya kalau kita ngomong in general ya paling bagus ya plus 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 ini gitu. Bisa dinilai sendiri aja, tapi menurut aku nih semuanya gak ada masalah sih sebenarnya. Kalau untuk proteksi menurut aku kelima-limanya ini bisa memproteksi dengan baik, karena semuanya juga dari brand yang bagus-bagus ya, jadi nggak mungkin sampai nggak bisa memproteksi. Next, kita langsung bahas aja ke keseluruhannya. Karena sunscreen yang penting memproteksi, semuanya bisa memproteksi. Lebih ke mana yang lebih cocok di kalian, mana yang lebih kalian suka, mana yang lebih pas dengan kebutuhan kalian. Jadi langsung aja kita urutin aja mana yang menurut aku best, sampai ke mana yang lebih worst. Tapi balik lagi, semua ini adalah pengalaman pribadi, pendapat pribadi. Mungkin yang menurut aku best bisa jadi nggak best buat kalian. This is a review. By the way, ini videonya sama sekali nggak ada sponsor, nggak ada endorse sama sekali. Jadi ini full pure dari pengalaman aku dan opini aku setelah pakai kelima sunblock ini. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini yang paling favorit. Di sini aku ada Biore UV. Kenapa jadi favorit? Karena dia itu SPF-nya 50, teksturnya juga lightweight, jadi kayak mudah meresap. Dan SPF 50 ini menurut aku paling cocok dengan diriku, karena aku lumayan sering berada di luar, jadi butuh SPF yang lebih tinggi. Jadi aku suka banget yang Biore UV ini. Teksturnya juga cepet banget meresap, terus pakainya enak. Aku suka banget sama Biore UV ini. Aku juga udah pernah review ini beberapa kali juga di videoku yang lain. Aku juga ada bandingin sama Biore UV yang baru itu, yang Aqua Rich yang baru. Ya pokoknya inilah, jadi ini yang nomor 1. Dan yang nomor 2 aku yang suka itu Skin Aqua. Jadi biasanya kalau aku nggak keluar rumah, cuman di rumah-rumah aja gitu, nggak terlalu kemana-mana, terus apalagi kalau cuman hari Minggu di kamar doang gitu, aku pakainya yang Skin Aqua. Karena yang teksturnya ini aku paling suka. Sebenarnya teksturnya pun aku lebih suka Skin Aqua daripada Biore ya. Teksturnya tuh ringan, terus SPF-nya juga rendah, jadi kayak lebih nggak berat gitulah di kulit. Kemudian yang ketiga, aku di sini suka Karasan. Karena Karasan ini punya tekstur yang berbeda ya, kayak unik gitu. Jadi dia kayak powdery. Hasilnya juga nggak bikin kulit kayak kelihatan berminyak. Ini powdery gitu, jadi aku suka sama Karasan. Dan yang keempat di sini aku ada Wardah. Ini SPF 30 juga. Sebenarnya aku suka, cuman teksturnya dia itu lebih creamy, lebih kental gitu. Sedangkan aku lebih suka yang teksturnya cair. That's why aku lebih suka ya Skin Aqua di nomor 2 daripada si Wardah. Dan untuk yang peringkat terakhir, bukan berarti jelek ya, cuman kalau dibandingin ini semua paling aku kurang suka. Yang di sini itu aku ada yang Innisfree. Kenapa aku paling nggak favoritin si Innisfree? Yang pertama karena dia itu bukan masalah teksturnya, tapi lebih ke warnanya. Warnanya dia tuh kan kayak tadi kalian bisa lihat, warnanya tuh kayak concealer, which is ini nggak semua kulit bisa cocok. Bahkan di kulit aku aja tuh juga hasilnya tuh nggak bagus gitu loh. Kayak warna kulitnya jadi beda banget. Dan ini tuh mengharuskan aku untuk pakai foundation atau aku pakai kayak BB cream, pakai bedak supaya nyamarin warna yang nggak cocok sama warna kulit. Oke, jadi itu dulu video ini, best and worst. The best Biore, kedua Skin Aqua, Karasan, keempat si Wardah, dan kelima si Innisfree. Semua ini bukan berarti yang kelima jelek, yang pertama bagus, bukan gitu ya. Tapi semuanya nih oke-oke aja, cuman pilih aja mana yang paling cocok. Dan menurut versi aku, ini dia rankingnya. Untuk harganya mereka itu segini. Untuk kalian yang tertarik untuk beli, aku juga akan taruh link pembeliannya di description box bawah. Jadi bisa langsung aja dicek, klik-kliknya di sana.
Dan itu dulu video review aku kali ini. Semoga reviewnya bisa membantu. Dan kalau kalian suka sama reviewnya, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, dan subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye!